Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita boleh bersungguh-sungguh Tuhan hadir bersama-sama dengan kita meskipun melalui kebaktian online seperti ini. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat mereka berada di masing-masing. Kuasa-Mu boleh menyertai kami Tuhan. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan ya Bapa. Karena sungguh Bapa, hanya karena kemurahan-Mu kami boleh hidup. Hanya karena penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Itu puji-pujian, penyembahan, dan doa kami pada pagi-Mu. Haleluya, syukur. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Berhadiratlah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh kemurahan Tuhan, kami ada di tempat ini ya Bapa. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali lagi, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Syukur ya Tuhan, kami bersyukur. Hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami boleh tetap hidup pada sampai hari ini. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat-berkat-Mu, bukan hanya sekedar apa yang Kau berikan pada kami, tapi terlebih lagi Tuhan, penyertaan-Mu yang dahsyat di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami tetap percaya Engkau tetap beserta kami. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau masih bersama kami, menggandeng tangan kami Tuhan, sampai kami boleh melalui masa-masa yang sukar ini, dan kami kembali boleh berbakti, beribadah di tempat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian dengan penuh sukacita ya. Saudara, kalau misalnya mau berdiri di tempat di mana saudara berada, mari silakan ya. Ini lagu dengan sukacita dinaikkan. Haleluya. Ini lagu lama ya saudara. Saya rasa saudara pasti dengar, pasti tahu saudara lagu ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang takkan segalanya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sungguh, Tuhanlah jawaban dalam setiap persoalan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mau mengandalkan siapa? Ya, karena seluruh dunia sedang mengalami pencobaan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang terluput. Tapi kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Sungguh, Engkaulah jawaban bagi kami, Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku Haleluya Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku
kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya Tuhan, ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya Tuhan, ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara ibadah untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang menghadap Engkau. Kami boleh naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami boleh merasakan segala berkat anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan. Makin sayang sama Tuhan, makin cinta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami boleh makin hari makin indah dan berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sama-sama pagi hari ini akan belajar firman Tuhan tentang satu hal yang mungkin banyak kita kerjakan, mungkin banyak kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu dengan judul perlambatan atau menunda-nunda. Ya, kebiasaan sikap perlambatan atau menunda-nunda ini bisa berbahaya. Saya akan bacakan 2 ayat. Yang pertama, Kejadian 19 ayat 16. Berbunyi demikian.
ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Amin. Kisah ini sepenggal dari kisah Lot yang dibawa keluar dari kota Sodom yang mau dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, kita baca di sini tadi, berlambat-lambat. Itulah yang dilakukan oleh Lot. Ia berlambat-lambat sehingga akhirnya ditarik oleh malaikat itu bersama istri dan kedua anaknya untuk pergi keluar kota. Ya, supaya apa? Tidak sampai terikut binasa dengan Sodom. Ayat yang kedua, Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, di sini dilihat menunda-nunda, menggenapi, menepati janji di hadapan Tuhan itu dosa. Hati-hati, ini berbahaya. Sebab itu tadi saya katakan, akibat berlambat-lambatan atau menunda-nunda itu berbahaya, bahkan bisa fatal. Satu contoh, satu kesatuan tentara menunda serangannya selama 1 jam dan akhirnya menderita kekalahan. Ya. Nah, kemudian seorang penderita yang harus operasi mungkin takut menunda jadwal operasinya 1 tahun dan dia kehilangan nyawanya. Apalagi terlebih berbahaya kalau kita menunda-nunda hari keselamatan kita selama beberapa saat. Akhirnya yang berbahaya adalah kita akan kehilangan nyawa kita. Nah, sebab itu jangan menunda-nunda. Jangan berlambat-lambatan dalam segala hal. Ya, supaya kita tidak sampai mengalami hal-hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama belajar mengapa ya kok berbahaya. Mengapa? Menunda berlambat-lambat kok berbahaya. Bisa membuat akibat yang fatal. Kita akan belajar dalam konteks Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tentunya kita sudah tahu semua. Ini kisah 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh. Tapi kita akan lihat dalam sisi yang lain. Nah, mari kita akan lihat. Yang pertama, ayat 3 sampai dan ayat 8. Matius 25 ayat 3 dan ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Mengapa? Gadis yang bodoh ini jelas melakukan satu perbuatan yang bodoh. Mengapa? Mengapa perbuatan bodoh? Sebab mestinya mereka itu tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan. Tetapi menunda untuk melakukannya sehingga akhirnya terlambat. Sebab itu dikatakan perbuatan bodoh. Mereka tidak tahu berapa lama mempelai akan datang. Mereka cuma bawa pelita, tidak bawa persediaan minyak. Itu perbuatan bodoh. Nah, perbuatan bodoh ini ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya. Ya. Sehingga akhirnya terlambat menyadari. Apa hal-hal itu? Yang pertama, perbuatan bodoh karena gagal melihat adanya kebutuhan saat sekarang ini. Saat sekarang ini butuh minyak, tapi dia tidak bawa. Ya, nah
kegagalan untuk melihat adanya kebutuhan sekarang ini. Ini berbicara soal prioritas. Seringkali kita lupa bahwa di dalam hidup ini ada yang disebut asas prioritas, yaitu mendahulukan yang penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Ini prioritas, ya. Nah, itu yang dilupakan dalam kasus perbuatan bodoh ini. Nah, yang kedua, apa yang termasuk di dalam perbuatan bodoh ini? Kegagalan untuk mempersiapkan diri bagi masa yang akan datang. Gagal, ya. Tidak mempersiapkan diri untuk waktu-waktu yang akan datang yang dialami oleh 5 anak darah yang bodoh ini. Gagal mempersiapkan diri. Nah, gagal mempersiapkan diri itu menunjukkan tanda orang yang belum dewasa dan tidak bijaksana. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang dewasa itu panca inderanya terlatih sehingga dia bisa mempersiapkan diri, yang merupakan satu tindakan bijaksana. Mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang, untuk masa depannya. Puji Tuhan. Ini yang pertama, mengapa disebut berbahaya? Sebab perbuatan bodoh. Yang kedua, mengapa bisa berbahaya dan memberikan akibat fatal kalau kita menunda-nunda atau berlambat-lambatan? Yang kedua, ayat 5, tetap dalam konteks Matius 25. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, ngantuk, tidur karena nunggu lama. Ini bicara soal pemborosan. Nah, kita melihat pemborosan apa? Yang pertama, pemborosan berarti membuang waktu dengan sia-sia. Ya, membuang waktu dengan sia-sia. Mereka ngantuk, mereka tidur. Itu pemborosan waktu. Seringkali kita memboroskan waktu kita dengan sia-sia, dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sebab itu Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17, saya bacakan ayat 16 mengatakan demikian. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan redeeming the time. Itu berarti apa? Tebuslah waktu yang ada. Pakai dengan baik. Pemborosan waktu. Yang kedua, bukan hanya memboroskan waktu, tetapi pemborosan di sini juga berarti menyia-nyiakan hidup yang sekarang dijalani. Itu pemborosan. Hidup yang sekarang dijalani disia-siakan. Tidak memperhatikan bagaimana seharusnya dia hidup. Sayang, itu terlihat dalam kasus 5 anak darah yang bodoh ini. Dia boroskan waktu, dia boroskan hidupnya, sia-siakan hidupnya. Haleluya. Lukas 15 ayat 13 mengatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke tempat yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jelas
anak bungsu ini menyia-nyiakan hidupnya yang harusnya bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna, tapi di tempat di mana dia pergi, dia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Hidup yang tidak ada gunanya. Akibatnya apa? Jelas. Dia jatuh miskin. Dia tidak punya apa-apa. Teman-temannya meninggalkan dia semua. Makan aja setengah mati. Susah. Mau makan ampas, makanan babi. Tidak diperbolehkan. Tidak diizinkan. Nah itu yang terjadi. Sebab itu hati-hati. Pemborosan itu berbahaya. Ya, boros waktu. Yang kedua, menyia-nyiakan hidup. Haleluya. Yang ketiga, pemborosan juga berarti apa? Haleluya. Kita kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Itu pemborosan. Kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Berarti kesempatan yang kita miliki itu kita biarkan dengan sia-sia. Sayang. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus punya pengaruh terhadap masyarakat di sekitar kita. Terhadap orang-orang di sekitar kita harus punya pengaruh. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, kita dipengaruhi. Salah. Ya, pemborosan berarti kita kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi orang sehingga mereka juga membuka hati untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Rasul Paulus mempengaruhi orang. Jadi pengikutku, tiru teladanku karena aku juga tiru teladan Kristus. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat Paulus menggunakan waktunya untuk mempengaruhi. Nah, dengan memboroskan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, berarti kita kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi. Perhatikan baik-baik, kesempatan yang tidak dipakai tak pernah akan kembali. Pasti hilang, sayang. Haleluya. Tuhan berikan kita kesempatan yang luas. Tapi kalau tidak dipakai, sayang. Kesempatan itu akan hilang. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan. Baik, mengapa berbahaya kalau menunda-nunda atau berlambat-lambatan? Yang pertama tadi, karena itu merupakan perbuatan bodoh. Yang kedua, karena itu adalah pemborosan. Ya, sesuatu yang diboroskan pasti tidak baik. Dan yang ketiga, mengapa menunda dan berlambat-lambatan itu berbahaya? Sebab orang yang suka menunda-nunda, orang yang suka berlambat-lambatan, menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai persiapan. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak mempunyai persiapan. Sayang, akhirnya kegagalan yang dialami oleh mereka. Nah, apa artinya? Kenapa kok tidak mau mempersiapkan diri? Ya, karena punya keyakinan yang salah. Gadis yang bodoh itu tidak memikir, jangan-jangan nanti mempelainya terlambat. Enggak, pasti dia tepat waktu. Jadi punya keyakinan yang salah. Sebab itu tidak punya persiapan. Haleluya. Amsal 14 ayat 12 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Ada orang yang punya keyakinan, pasti jalanku betul. Keyakinan yang salah. Jalan yang betul adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi jalan menurut kita sendiri seringkali salah. Firman Tuhan bilang, disangka lurus, tapi ujungnya adalah maut. Berbahaya ya. Nah sebab itu, ayo di dalam hidup kita, kita harus punya persiapan. Dan untuk kita bisa punya persiapan, kita tidak boleh punya keyakinan yang salah. Yang kedua, orang yang tidak punya persiapan, kenapa? Yang kedua, sebab mengharapkan pertolongan orang lain. Ini tidak punya persiapan. Mengharapkan pertolongan orang lain. Mestinya ada persiapan. Haleluya. Ya, tidak perlu mengharapkan pertolongan orang lain terus. Harus ada sendiri. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mika pasal 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Penekanan saya adalah, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Selalu mengharapkan pertolongan orang. Selalu mengharapkan pertolongan orang. Ini menunjuk orang yang tidak punya persiapan. Yang ketiga, ya, orang yang tidak punya persiapan, dia selalu memikir begini, enggak perlu mempersiapkan diri, ngapain? Wah gitu aja kok gampang, gitu aja kok sulit. Perhatikan, orang seperti ini adalah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, mengentengkan, meremehkan segala sesuatu. Tidak punya persiapan, tidak perlu lah ngapain mempersiapkan diri, tidak usah, kan gampang nanti. Nah ya, seringkali kita begitu. Kalau kita mau bepergian, seringkali yang sok rewel itu nyonya istri. Ya, kita pergi sana, ayo tidak bawa ini ta, tidak bawa itu ta, tidak bawa itu. Alah gampang, di situ kan bisa beli. Nah ya, seringkali kita begitu, mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Karena itu tidak mau mempersiapkan diri. Hati-hati, ini berbahaya. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kalau kita tidak mempersiapkan diri. Mengandalkan aku orang hebat, aku orang rohani. Gawat. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berharap sama Tuhan. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Jangan andalkan kemampuan sendiri. Jangan andalkan kepintaran sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Percuma. Mengandalkan Tuhan itu hal yang terbaik. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya punya satu kisah yang betul-betul terjadi. Ya, ada seorang bapak yang saya kenal. Dia punya mantu, ya, mantunya laki, anaknya perempuan. Ya, nah, mereka menikah dan kemudian istrinya tiba saatnya melahirkan. Dibawalah ke satu rumah sakit. Melahirkan di sana. Nah, kemudian satu kesempatan ketemu, ya, dia cerita kisah mantu sama anaknya ini. Dia bilang, ya, Pak, itu anak saya itu sempat ditahan loh Pak di rumah sakit. Tidak boleh pulang. Hah? Kaget aku. Kenapa? Iya, soalnya belum lunas katanya. Loh Pak, Bapak kan bisa ngelunasi. Loh, saya bisa ngelunasi. Tapi saya mau kasih ajaran sama menantu saya. Sudah tahu istrinya hamil.
Saya tahu kalau melahirkan butuh banyak biaya. Kenapa tidak mempersiapkan diri? Ngandalkan mertuanya yang punya banyak duit. Pasti saya bayari. Tapi biarlah tunggu beberapa hari. Saya mau kasih ajaran sama dia. Oh gitu, benar juga. Ya, jadi semua itu harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, celaka kita. Nah, ini kisah ini dari teman saya ini, saya dapat satu pelajaran yang bagus sekali. Jadi segala sesuatu yang mau kita lakukan dalam hidup ini, harus kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, mau ujian, persiapkan diri. Jangan ngandalkan kerpean, susah nanti. Ya, tidak. Semua harus dipersiapkan diri. Nah, inilah gunanya. Jadi bahayanya orang tidak mempersiapkan diri karena dia melakukan perbuatan. Berbahayanya orang yang menunda-nunda atau berlambat-lambatan adalah karena ini merupakan perbuatan bodoh. Ya, yang kedua, ini merupakan pemborosan, dan yang ketiga, menunjuk dia tidak punya persiapan. Dan yang keempat yang paling berbahaya adalah dia dapat ditolak, tidak diterima. Haleluya. Ini yang bikin celaka. Dapat ditolak, tidak dapat diterima. Ayat 10 sampai 12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh, ditolak. Ini berbahaya sekali bagi orang yang suka menunda atau berlambat-lambatan. Ditolak. Ya, tidak diizinkan masuk. Ini berarti apa? Kesempatan untuk masuk, kesempatan untuk ikut pesta perjamuan kawin anak domba sudah habis, sudah tidak ada lagi. Makanya tadi saya berkata, kesempatan tidak mungkin datang lagi. Kesempatan yang disia-siakan akan berlalu. Sayang. Ya, Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mumpung masih siang, malam belum datang, berarti masih ada kesempatan. Lakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, ya, ditolak karena apa? Tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Sebab itu dia seenaknya meremehkan, ya, sayang, gagal mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Kita harus mengenal dia dengan tepat, dia harus mengenal dia dengan benar, sehingga kita tidak meremehkan apapun perintah yang dia berikan, tidak diremehkan. Tetapi setiap perintah kita tanggapi dengan cepat. Seperti Yesaya. Pertanyaan Tuhan, siapa yang akan aku utus? Yesaya dia langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Spontan. Ya. Karena dia kenal siapa yang bicara sama dia. Demikian juga kita. Kalau kita kenal siapa Tuhan Yesus, kita tidak mungkin tertolak atau ditolak karena kita tidak akan menunda-nunda waktu. Kita tidak akan berlambat-lambatan melakukan segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa tidak akan ditolak. Karena itu kita mesti kenal
Siapa Tuhan Yesus? Ya, melalui Tuhan Yesus kehendak Bapa dinyatakan kepada kita. Lakukan itu dengan segera. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat di sini bahwa menunda-nunda, berlambat-lambatan itu berbahaya, sebab itu perbuatan bodoh. Yang kedua itu pemborosan waktu dan kesempatan, ya. Dan yang ketiga, tidak ada persiapan, menunjukkan tidak adanya persiapan sehingga akhirnya tertolak, tidak diterima, tidak mendapat apa yang kita rindukan, tidak mendapat apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Sayang, sebenarnya sederhana sekali. Apapun perintah Tuhan, apapun kehendak Tuhan, lakukan itu dengan segera, spontan. Puji nama Tuhan, tidak menunda dan tidak berlambat-lambatan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami supaya kami tidak punya sifat sikap yang suka menunda-nunda, suka berlambat-lambatan, karena ini berbahaya dan bisa membawa akibat fatal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat teguran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami simpan di dalam hati kami untuk kami pakai di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, dan kami percaya berkat yang kami terima tidak kami biarkan tinggal di tempat di mana kami berada, tapi berkat yang kami terima kami bawa ke tempat kami masing-masing. Sehingga di mana kami berada, di situ kami juga jadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehormatan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami yakin Engkau menyertai kami sebentar dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.